Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana mengisi Dahlia atau sistem daftar hadir kuliah online. Yang pertama, bentar, ini saya keluarkan dulu. Jadi, silakan login atau silakan buka URL dahlia.winsu.ac.id. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian silakan buka, tuliskan username dan password sesuai dengan akun dosen yang sudah diberikan sebelumnya. Ini bisa nanti disesuaikan dengan semester yang berlaku, karena sekarang semester gasal 2020-2021, berarti kita pilihan semester gasal 2020-2021. Kemudian pilih masuk. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Bisa dilihat di sini dashboardnya. Di sini ada keterangan GPS atau lokasi. Jika masih ada jika data koordinat Anda dan lokasi Anda ini masih kosong, berarti kita perlu men-setting lokasinya. Itu bisa kita lihat di sebelah sini. Di sini kan ada keterangan "This site has been blocked from accessing your location". Nah, kolom ini masih di block, berarti kita masih belum bisa muncul nanti data koordinasinya, dan itu kita tidak bisa mengabsen, sehingga ini harus kita setting. Pilih yang selalu always allow website ini Dahlia to access your location. Nah, setelah kita refresh, nanti dia akan muncul seperti ini, data latitude dan longitude-nya. Kemudian lokasi Anda, dia ada keterangan Anda tidak berada di kampus UINSU. Nah, kalau pada sebelum daring itu biasa kita harus mengabsen di kampus UINSU, tapi karena ini kita WFH, maksudnya kita tidak mengadakan perkuliahan tatap muka, jadi kita tidak mungkin kan tidak mengabsen online. Nah, di sini makanya nanti ada keterangan juga untuk GPS, untuk sementara proses pengajuan GPS untuk metode tatap muka atau e-learning dinonaktifkan. Jadi, walaupun Bapak Ibu berada di rumah juga masih tetap bisa melakukan isi daftar hadir online melalui Dahlia seperti itu. Ini tampilan selanjutnya. Ini nanti bakal muncul nama Anda, ada berapa kelasnya, ada berapa mata kuliah. Di sini keterangan jumlah yang sudah masuk berapa, maksudnya sudah mengisi absen, nanti akan terekap. Ini rata-ratanya, dan keterangan sudah masuk berapa kali, nanti akan semua terekap di sini. Nah, untuk jadwal kuliah bisa dilihat. Jadi nanti kalau misalnya jadwalnya ini masih belum muncul, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Nanti saya mungkin ada kesalahan saat saya menginput data, atau mungkin belum ada akun dosen, tapi insya Allah sudah semuanya ya, baik itu dosen tetap maupun dosen tetap sudah saya masukkan jadwalnya, dan silahkan dilihat di Dahlianya. Insya Allah sudah semuanya. Jika masih ada yang belum, silahkan hubungi saya kembali. Jadi pastikan memang apa yang ada di sini, jadwal kuliah ini memang sudah sesuai dengan apa yang ada di roster. Kemudian jika Bapak Ibu melakukan perkuliahan sesuai jadwal, silakan pada hari itu juga untuk melakukan daftar hadir atau mengisi presensi daftar hadir. Di sini ada keterangan aksinya ya. Bisa dilihat di sini adalah tambah data presensi. Di sinilah nanti akan Anda klik data untuk menambah atau membuat presensi di setiap harinya. Kemudian ini ada nanti bisa menampilkan rekap presensi yang sudah dilakukan. Kalau untuk ini mengedit presensi tatap muka, jadi kalau misalnya ada kelupaan atau salah gitu bisa diedit presensinya. Ini untuk tampilan rekap e-learning. Kalau yang biru ini untuk tatap muka, kalau yang hijau ini untuk presensi e-learning. Untuk yang ini nanti merupakan cetak jurnal presensinya, kemudian ini untuk cetak rekap presensinya.
Nanti ini biasanya rekap presensi dan jurnal presensi ini akan dikumpulkan di akhir untuk dosen tidak tetap untuk mengambil honor biasanya. Itu jadi nanti bisa dicetak di sini. Jadi tidak perlu manual menggunakan Word atau Excel, nanti sudah langsung tergenerate dari data yang sudah Bapak Ibu buat selama perkuliahan, mengabsen selama 16 pertemuan itu nanti semuanya akan terekap di sini, jadi secara otomatis. Nah, untuk membuat presensi bisa klik tanda orang yang banyak ini ya, tambah data presensi. Nah, di sini sudah muncul, nanti akan seperti ini tampilannya. Pastikan ini benar. Ini juga sudah GPS-nya kan akan dinonaktifkan. Nanti ada keterangan seperti ini. Kalau misalnya tidak valid juga tidak apa-apa, karena memang kita kan tidak di kampus gitu. Kalau misalnya kita mengabsennya di kampus, nanti tulisannya valid. Karena kita di rumah berarti tulisannya tidak valid, tapi tidak apa-apa karena memang untuk selama pembelajaran daring ini akan dinonaktifkan. Kemudian ini keterangannya, jadi pilih pertemuan, misalnya untuk pertemuan pertama untuk kontrak kuliah. Gitu. Lalu di sini tanggal pertemuan hari itu otomatis pasti akan tergenerate langsung seperti ini. Jadi tinggal yang diisi hanya pertemuan ke-nya saja seperti itu ya. Nah, di sini juga ada keterangan kalau misalnya Bapak Ibu ternyata lupa untuk mengisi presensi di hari perkuliahan itu nanti di setiap akhir bulan akan ada kode token yang bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Jadi tinggal dipilih tanggalnya tanggal berapa, misalnya di tanggal Anda ada jadwal di tanggal 2, tapi Anda belum sempat mengabsen dan baru ingatnya di tanggal 3. Silakan dipilih nanti tanggalnya, terus dimasukkan kode tokennya. Kode tokennya seperti ini, biasanya campuran antara angka dan huruf, seperti itu. Nah, nanti mohon diperhatikan juga untuk metode perkuliahan. Jadi, walaupun perkuliahan kita dilakukan secara daring, mohon tetap memilih metode perkuliahan tatap muka dan memilih ruangan kelas sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ada di roster gitu. Ini untuk dosen tetap tentu saja nanti akan tergenerate di si Bejo, kemudian juga untuk dosen tidak tetap juga tetap harus memilih metode perkuliahan tatap muka. Nah, jadi di sini ada pilihannya tatap muka atau e-learning. Nah, silakan untuk perkuliahan yang Anda lakukan selama sesuai dengan roster itu Anda anggap sebagai tatap muka. Nah, kalau untuk e-learning ini nanti merupakan presensi untuk kegiatan Anda yang menggunakan website elearning.uinsu.ac.id. Jadi untuk persenannya ini sebenarnya hanya persenan saja sih, karena pada tahun sebelumnya memang dibuatnya 70% dan 30%. Tapi kalau untuk sekarang ya mungkin sama tapi sepertinya sama saja karena kan memang untuk saat ini memang sudah diwajibkan untuk menggunakan e-learning. Jadi silahkan pilih tatap muka 70% jika Anda perkuliahannya di roster, misalnya jadwal Anda hari Selasa, berarti itulah jadwal untuk mengisi tatap mukanya. Tapi kalau untuk e-learningnya bisa mungkin saat Anda melaksanakan diskusi di e-learning atau mengumpulkan tugas di e-learning itu juga bisa dimasukkan sebagai presensi untuk di e-learning. Seperti itu. Kalau untuk tatap muka seperti ini. Kodenya silahkan disesuaikan. Biasanya kalau untuk PBio itu menggunakan XML 203, 202 dan biasanya di Pusbinsa 7 dan 8. Nah, jadi tidak jauh-jauh dari kelas-kelas ini. Jadi silahkan dipilih. Nah, ini saya memilihnya. Terus pilih sesi masuk. Untuk sesi 1 dan sesi 2 itu untuk sesi yang semester 1 bisa dilihat nanti mulai pukul 7 sampai pukul 10, sekitar 10.20 ya kalau tidak salah. Nah, nanti untuk selanjutnya sesi 3 dan sesi 4 itu untuk semester 3 mulai dari 10.40 sampai 14.20, untuk sesi 5 dan 6 untuk semester 5, untuk sesi 7 dan 8 ini untuk semester 7. Silakan dipilih sesuai dengan sesi kelas Anda yang Anda ampu. Materi kuliah disesuaikan dengan RPS yang Anda buat. Kalau untuk pertemuan pertama itu kontrak kuliah, ya berarti kontrak
tulis. Kemudian untuk kegiatan perkuliahan mungkin bisa ceramah atau diskusi, menjawab, dan lain-lain. Terserah Anda, itu disesuaikan. Untuk catatan ini opsional, bisa diisi maupun tidak diisi juga tidak masalah. Atau misalnya mau diisi juga, misalnya ada berapa mahasiswa yang tidak masuk, yang tidak hadir, yang izin, sakit, atau misalnya ada hal-hal tertentu yang memang butuh dicatat, silahkan dibuat catatannya. Nah, selanjutnya Anda tinggal mengabsen saja, sesuaikan dengan nama yang ada di sini. Bisa dipilih hadir, tidak hadir, sakit, atau izin. Ya. Dan mohon dicek juga jika ada nama mahasiswa yang tidak ada di daftar hadir di Sidahlia ini, mohon segera konfirmasi ke mahasiswa yang bersangkutan maupun ke saya, karena kemungkinan bisa saja mahasiswanya itu sebenarnya ada di kelas ini, tapi dia salah mengambil KRS. Jadi butuh saya ubah lagi KRS-nya. Jadi bukan berarti mahasiswa tersebut tidak masuk atau tidak ada, tapi kesalahan mahasiswa tersebut dalam mengambil kelas saat di awal dalam periode pengisian KRS. Jadi mohon segera dikonfirmasi ke Kosma dan juga ke saya. Jadi segera bisa ditindaklanjuti dan tidak merugikan kedua belah pihak, baik itu dosen maupun mahasiswa. Nah, kalau sudah dipilih semuanya, kalau misalnya hadir semua, udah nggak perlu diubah-ubah lagi. Saya